Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong bersihkan Habib Rizik ini, biar tak berisik-berisik di Indonesia. Berkedok Habib pakai kopiah surban, tapi ini buat ulah masyarakat. Tolong Pak Prabowo ya, ini Habib ini bersihkan, jangan disimpan di Indonesia. Ini yang namanya orang memecah belah umat, merusak rakyat. Dia sesuka hati sendiri. Tolong Pak Prabowo bersihkan Habib Rizik nih. Kalau mau dibilang Habib, jangan terlalu tajam punya mulut tuh, dijaga sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Kalau gini caranya, habiskanlah dia, masukin penjara, buang ke Yaman. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak bersih. Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai kowar-kowar, Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik, ya, kau ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Kau demo tiap hari, ujaran kebencian. Sok-sokan pula kau minta Pak Prabowo bersihkan, ya, pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Habib-Habib palsu, Habib-Habib provokator, Habib-Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Gak ada faedahnya juga tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pergi kerja Pak. Ujaran kebencian, ya, itu kan sok pula ya kan. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik, dah ingat kau Jik, kasus mesum kau, ya, Firja dijadikan tersangka, habis itu kau cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi. Berapa lama kau nggak pulang sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya, 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Gak lama berselang itu, sebulan kemudian, ya kan, kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Enggak, kau sok berani, berapa kau penakut. Kasus mesum ya kan, kau cabut ke Arab Saudi. Sementara ya kan, kekasih hati belahan jiwa Firja jadi tersangka. Sok-sokan pula Jik, kalau kau bersih bolehlah kau ngomong kayak gini. Kau sendiri nggak bersih. Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai.
Semenjak FPI ada ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lah Zik. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan, kasus-kasus kau. Kasus kau yang menghina Pancasila. Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya. Kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya. Rahmawati Soekarno Putri. Kan dia yang melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh, ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda, Sampurasun. Ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan, ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau. Nah kan, habis itu kasus mesum, itu yang paling gempar Jik. Ya, jejak digital masih ada Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak keluar-keluar Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan, apa tuh? Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa. Emangnya Jokowi salah apa Jik? Hah? Kau yang banyak kesalahan. Kalau mantan napi itu Jik, kau sebanyak kali cerita. Ya, diri sendiri gak bersih. Habis mau keluar-keluar. Seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Kelamaan kau mimpinya Jik. Bangun Jik. Ini udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Syihab. Karena kau biang ribut di negara Republik Indonesia ini yang harus dibersihkan. Ada seseorang yang mengakui juriat Nabi, bahkan dicucu nabikan. Di tahun 90 dia jualan yang namanya kopiah, sorban, sajadah, bahkan korma di Tanah Abang. Bahkan menjadi debt collector sekaligus. Bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, 1 kali masuk penjara setahun 6 bulan. Di zaman Bapak SBY 1 kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga 1 kali masuk penjara. Sudah 3 kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah Habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Di manakah orang-orang itu? 3 kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya karena istrinya masih dijaminkan karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya bahwa dia itu adalah cucu Nabi, keturunan Nabi. Kenapa hanya Egy Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja? Hanya menjabat sebagai anggota PAM Swakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian Habibnya. Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang, nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Orang lapangan, orang perang, orang
jalan perjuangan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gitu nggak? Iya. Paling tuh kalau nonton cerita, ayo bangun bukan itu tidur. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, gugot ente. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Berani buru pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bangun. Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Satu dan tak, Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Ema. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firya, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Ema, bayangin. Pak, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu para wajib. Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Siap bersatu, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap setia kepada NKRI. Orang lagi damai dia, saya paling berani. Kita siap perang, takbir. Allahu Akbar. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan
dengan perutmu. Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Assalamualaikum. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ini Habib Rizik ini cari muka ini dengan Pak Prabowo. Pasti ini cari muka ini. Kepingin punya nama ini Habib Rizik ini. Teriak-teriak sama Presiden Prabowo. Tapi ini teriak-teriaknya ini ada unsur kebencian sama Pak Jokowi nih. Makanya langsung nyebut Pak Jokowi. Sekarang jangan disamain Presiden Pak Jokowi. Presiden Prabowo ini lain. Iya, kalau waktu zaman Presiden Pak Jokowi cuman iya sabar orangnya. Kalau Pak Prabowo coba ceramahnya kayak seperti waktu presidennya Pak Jokowi. Coba berani enggak? Jangan ceramah itu teriak-teriak, nyunugas Pak Prabowo. Jangan cari muka, jangan cari nama. Habib tuh nggak begitu, ceramahnya tuh yang sopan, begitu, nggak teriak-teriak. Ini Habib ceramahnya teriak-teriak terus. Jangan disamakan dengan Presiden Jokowi. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya mohon Pak, ormas-ormas seperti FPI jangan dibiarkan tumbuh di Indonesia, karena mereka selalu bikin onar dan mengatasnamakan agama dan kebenaran. Takbir. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Enak bener bersihkan. Ya bersihkan seperti orang-orang seperti kamu itu. Bersihkan Pak Prabowo orang-orang seperti ini. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Udah nggak laku reuni 212 berkuar-kuar dasar pada Wahabi Yaman, goblok.